Halo Sobat Pariwisata, kami dari kelompok 4E kelas FS1 Pariwisata tahun 2024 dengan saya Nabila Anandita Asancaya dengan NIM 2491777. Saya Skolastika Manakaka dengan NIM 2490664. Saya Stefani Melani Arpin dengan NIM 2490772. Saya Endah Krismalika dengan NIM 2490665. Saya Dini Saraswati dengan NIM 2490080. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Bullying atau sebuah perundungan merupakan suatu masalah yang signifikan di dunia pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa ataupun pelajar. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, bullying itu sudah merupakan tindakan yang dinormalisasikan di Indonesia ini. Padahal itu termasuk hal yang bisa merenggut nyawa seorang manusia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dalam Pancasila mengajarkan kita untuk selalu menghormati martabat setiap manusia ciptaan Tuhan. Bullying jelas bertentangan dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak hormat dan merendahkan sesama manusia. Dengan mengamalkan sila pertama Pancasila, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menjaga kehormatan orang lain tanpa memandang perbedaan ataupun status ras dan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan utama dalam menolak segala bentuk bullying. Nilai kemanusiaan menuntut kita untuk memperlakukan sesama dengan adil, penuh empati dan beradab. Bullying adalah kebalikan dari sila kedua karena menyakiti dan merendahkan martabat orang lain. Oleh karena itu, penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting dalam membangun budaya anti-bullying di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerukunan dan kebersamaan. Bullying dapat memecah belah persatuan karena menimbulkan konflik dan permusuhan antar individu maupun kelompok. Saya sebagai mahasiswa pariwisata yang sering berinteraksi dengan berbagai budaya dan latar belakang, saya pun menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan pentingnya musyawarah dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Dalam menghadapi kasus bullying, diperlukan dialog terbuka dan penyelesaian yang adil agar semua pihak merasa dihargai dan masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut terciptanya lingkungan yang adil dan sejahtera bagi semua. Bullying bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi korban. Mewujudkan keadilan sosial berarti memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam konteks pendidikan pariwisata, penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang ramah, toleran, dan menghargai perbedaan. Pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada keindahan alam dan budaya, tetapi juga pada kualitas manusia yang mampu menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, seperti penguatan nilai empati, solidaritas, dan gotong royong. Program-program seperti peer motoring, sosialisasi anti-bullying, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai persatuan dan keadilan dapat menjadi sarana efektif dalam mengatasi masalah ini. Sebagai mahasiswa pariwisata, saya mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat luas untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya melawan bullying. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa hormat yang pada akhirnya mendukung pembangunan bangsa yang berkarakter dan beradab. Mari
kita jadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam membangun budaya anti-bullying. Karena hanya dengan menghormati dan menghargai sesama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Stop bullying, sebarkan cinta dan persahabatan. Jadilah teman, bukan penindas. Berdiri bersama, Melawan